Please like, subscribe, and share channel ini. Kosong. Halo guys, selamat siang. Saat ini saya bertemu dengan Bapak Eko Wibowo. Bapak Eko Wibowo ini adalah Sekjen dari Asosiasi Pengusaha Sepeda Indonesia atau dikenal dengan APSindo. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengorek, mencari tahu terkait dengan kelangkaan sepeda dan harganya pun trennya naik saat ini. Oke, kalau gitu kita langsung bertanya dengan Pak Eko Wibowo. Apa kabar Pak Eko? Baik, luar biasa Pak. Kemarin saya dengar Bapak dengan teman-teman sedang ke gunung Pak ya? Sedang Iya. sepeda gunung Pak? Sepeda gunung, betul Pak. Iya, tadi saya lihat videonya luar biasa Pak. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya diberikan pada kami Pak terkait dengan wawancara ini. Begini Pak, Bapak bisa menjelaskan mengenai APSindo Pak? Karena kan saat ini kita belum tahu nih Pak, kan Bapak bisa jelaskan tentang APSindo secara umum? Ya, boleh Pak. Jadi APSindo itu adalah Asosiasi Pengusaha Sepeda Indonesia. Ya, anggotanya itu terdiri dari industri sepeda, ya, besar, menengah, dan kecil. Ya, waktu itu dibentuk dan juga ada importir, ya, dan pedagang, Pak, gitu ya. Jadi ini kita memang beberapa pengusaha yang bergerak di bidang industri sepeda, gitu. Jadi membangun satu perkumpulan wadah bersama untuk menyalurkan lah segala inspirasi hal apapun mengenai industri persepedaan. Ya. Dibangun waktu itu tahun 2012 Pak. 2012 Pak ya? 2012. Karena kita dibentuk untuk menyampaikan melalui asosiasi ini aspirasi dari setiap pengusaha sepeda Indonesia yang ada saat itu. Ya, selain juga sudah ada asosiasi lain yang fokus kepada industri, asosiasi industri, ya, dengan beberapa brand yang udah cukup terkenal lah. Gitu. Tapi kita asosiasi ini lebih ke orang-orang pembisnis yang bergerak di sepeda, ada importir, industri, dan pedagang dan industri kecil. Ini himpunan importir, industri, atau produsen, dan pedagang Pak ya, untuk menyalurkan aspirasinya di dalam wadah ini. Oke. Anggotanya kalau boleh tahu Pak berapa Pak? Waktu lalu sih masih lumayan banyak Pak ya, ada sekitar 25-an ya. 30-an orang. Tapi waktu itu di 2012 tuh dibentuk dikarenakan adanya tren sepeda yang sedang naik daun. 2012 Pak? Iya, 2012-an ya. 8 tahun yang lampau. Ya, lagi naik daun Pak. Lagi naik daun dan cukup ramai lah. Waktu itu zaman fiksi itu Bapak tahu ya. Banyak pengusaha, semua pengusaha pada bergerak mau bisnis di sepeda ya. Jadi banyaklah orang yang coba jualan sepeda. Nah, disitulah terbentuknya asosiasi ini ya Pak. Gitu. Dikenal dengan APSindo Pak. APSindo Pak. Nah, saat ini Pak, dengan adanya pandemi COVID-19 ini Pak, itu kan berpengaruh apa terhadap industri dan penjualan sepeda lipat? Ya, sebenarnya sih kita bicara secara besarnya. Secara besarnya adalah pengaruhnya dengan kondisi hari ini bahwa penjualan sepeda naik dengan sangat signifikan ya. Kenaikan ini sebenarnya nggak bisa ditebak lah, nggak bisa diduga semuanya, karena pada saat mulai masuk tahun ini kita anggap ya nggak cukup optimis lah dengan kondisi, karena 2-3 tahun terakhir itu terus terang industri persepedaan itu menurun Pak. Ya, cenderung menurun ya dari secara angka secara keseluruhan itu dari tahun ke tahun itu menurun.
dan itu memang kelihatan dari dampak ekonomi secara globalnya juga menurun. Ya, di Indonesia sedikit menurun, dan memang untuk dampak daripada setiap produsen itu berbeda-beda, Pak. Ya kan ada yang coba berinovasi, ya dia bisa mempertahankan salesnya tahun lalu ya dengan mulai melakukan diversifikasi produk ya, dengan sepeda lipat diperbanyak, dengan mengikuti tren yang ada di masyarakat. Nah, mereka bisa menyesuaikan bisnis yang ada sehingga salesnya itu bisa bertahan. Ya, tapi beberapa produk yang lain nggak jalan, Pak. Misalnya contoh tahun lalu MTB nggak naik, Pak. MTB ya berat itu jualannya, cuma sepeda lipat aja. Dan masuk tahun ini ya beberapa kita hanya yakin kita bisa mempertahankan sales saja dari tahun sebelumnya, ya. Tapi kan pada saat terjadi pandemi corona ini, masuk di PSBB pertama itu, dan setelah seminggu 2 minggu mulai terjadi permintaan kenaikan yang cukup tinggi. Trennya naik, Pak ya? Naik PSBB pertama nih, Pak. Iya. Nah, itu yang mengakibatkan juga satu permintaan yang tinggi di pasar tanpa disiapkan dengan stok yang ada, Pak. Gitu. Jadi stok itu kalau kita hitung untuk sales di bulan habis Lebaran, karena itu sebenarnya itu termasuk peak salesnya dalam setahun. Peak sales ya. Karena satu, pertama banyak orang terima THR. Itu. Kedua, liburan. Ya, liburan. Anak-anak yang naik kelas, lulus, dapat hadiah sepeda dan sebagainya. Dan mereka mengisi liburan dengan bermain sepeda, sehingga kita menghitung sales itu hanya 2 kali lipat, Pak, dari sales normal. Jadi stok itu ya seperti itu, dan kita jaga buffer stok dalam sebulan 2 bulan setelah itu, 2 bulan kan? 2 bulan setelah itu. Nah, tapi pada saat kemarin kenaikan terjadi, ya semua stok yang ada kita tarik semua dan habis dalam 1 bulan. Dalam range 1 bulan itu, habis semua tuh, Pak. Nah, itulah langsung barang jadi kosong. Iya. Jadi perkiraan tren permintaan yang memang peak pada saat libur Lebaran dan liburan sekolah anak-anak itu dengan prediksi buffer produksi ataupun kapasitas dari sepeda itu sendiri disiapkan untuk 2-3 bulan ke depan. Iya, betul. Faktanya di PSBB pertama permintaan setelah Lebaran permintaan sepeda ini naik signifikan sehingga jangankan stok yang memang disiapkan untuk peak di waktu yang Lebaran, Lebaran dan liburan, 2-3 bulan ke depan pun stoknya ditarik dan habis, Pak. Habis. Dan bukan itu aja tuh, 2-3 bulan stok ketarik. Barang yang tidak laku 5 tahun lah, 5 tahun yang kemarin itu mundur, itu ketarik juga, Pak. Jadi stok sepeda yang ada di gudang industri, produsen ataupun importir dan pedagang yang 5 tahun kemarin tidak laku itu habis juga. Habis juga, Pak. Artinya memang tadi sempat disampaikan pada Bapak 2 tahun belakangan 2018-2019 itu permintaannya turun. Tapi di luar dugaan pandemi COVID-19 ini juga membawa berkah nih, Pak, buat industri sepeda. Tapi berkah kaget. Berkah yang memang unpredictable, tapi ini di sisi lain memang ternyata ada yang diberikan rezeki nih. Dalam hal ini industri sepeda. Betul. Seperti itu. Oke, Pak Eko. Sampai 5 tahun berarti, Pak, ya? Stok itu habis, Pak? Yang itu sebelumnya ada. Jadi barang-barang yang dianggap nggak terlalu disukain lah, sisa-sisa stok ya. Karena kita kan selalu keluarkan model-model baru setiap tahun ya. Seri-seri baru setiap tahun, dan itu sisa yang sudah lama pun ketarik karena mereka tetap minta, customer tetap nunggu di toko, malah udah down payment kalau ada barang mau dibeli, ya mau nggak mau itu ketarik semua, Pak. Gitu. Pada akhirnya seperti itu, Pak, ya. Oke. Terus kemudian, Pak, menurut Bapak nih ya, tadi kan apa sih penyebab sepeda dalam hal ini sepeda lipat bisa langka di pasar? Dan pun kalau saya kemarin, Pak, ke lapangan itu untuk mendapatkannya itu harus antri dan harganya pun cenderung naik nih, Pak, dari bulan sebelumnya gitu loh. Iya. Jadi gini, Pak, ini namanya hukum ekonomi, Pak. Siapa? Supply dan demand. Supply demand. Karena supply-nya berkurang, demand-nya tinggi. Jadi mau nggak mau di pasar terjadi disparity price lah ya, harga yang
menyesuaikan, tapi bukan dari sisi produsen maupun si importir gitu ya. Nah, andai kata ada terjadi harga naik, kemungkinan itu juga bisa terjadi dikarenakan beberapa komponen yang memang kehabisan sehingga harus diganti dengan komponen-komponen yang menyesuaikan, sehingga istilahnya grade produknya itu naik ya dalam, karena yang dicari yang murah mungkin nggak ada, habis gitu di pasarnya atau di suppliernya dari sepeda, sehingga ada penyesuaian lah. Tapi ada beberapa yang memang dari awal sudah pakai beberapa spare part dan komponen yang sudah ada dan memang itu tidak terpengaruh dengan pasar yang ada, permintaan dari seluruh dunia, sehingga dia tetap akan harga dengan sesuai dengan yang ada. Gitu. Cuman memang masalahnya produksinya jadi terhambat, Pak. Terhambatnya karena komponen itu kan diproduksi banyak di Cina, ya kan? Dan Cina sedang mengalami permintaan yang tinggi dari banyak negara, ya, Amerika, Eropa, dan negara lain itu seluruh dunia, seluruh dunia. Dan tren ini bukan di Indonesia aja permintaan sepeda. Jadi timbulnya itu karena ya kasus pandemi ini ya, Pak ya kan. Jadi orang menghindarin untuk adanya transportasi umum, ya kan. Terus adanya juga kumpulan-kumpulan yang sebenarnya transportasi ini ada sedikit pengaruh, tapi yang paling utama itu sebenarnya adalah satu, kalau menurut saya, karena kesadaran kesehatan di masyarakat untuk sehat, Pak. Karena kan juga beberapa tempat-tempat olahraga ditutup, Pak, pada saat itu. Fasilitas olahraga ditutup, gymnya tutup, berenangnya tutup, tempat rekreasi tutup dan sebagainya. Orang perlu rekreasi. Jadi selain olahraga, masyarakat juga butuh rekreasi. Nah, karena itu mereka pakai sepeda sebagai sarana rekreasi. Nah, itu juga salah satu fungsi. Kayak kita lihat orang mulai sadar berjemur di bawah matahari sehat. Kita lihat tren beberapa saat pada saat PSBB kan orang pada berjemur semua itu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi sepeda itu naik seperti itu, Pak. Karena permintaan kesadaran masyarakat sendiri untuk kesehatan dan juga pengaruh sosial media, Pak. Jadi luar biasa, Pak ya. Postingan-postingan. Mereka juga jenuh di rumah. Minggu pertama kedua ketiga ini mereka udah bingung ini mau ngapain lagi gitu. Jadi akhirnya mereka cari rekreasi apa yang mereka bisa buat gitu. Siap, Pak. Nah, artinya dengan demand ataupun permintaan yang tinggi dan kondisi supply yang memang rendah, itu menyebabkan salah satu sebab harga kemudian merangkak naik. Dan juga adalah komponen, Pak ya. Komponen yang langka kemudian diganti dengan komponen baru yang harganya juga berbeda, Pak. Lebih tinggi dibanding komponen sebelumnya. Mengingat permintaan terhadap komponen ini mintanya dari Cina, Pak ya, yang kebanyakan dari Cina, Pak. Ya, permintaan terhadap komponen sepeda ini tidak hanya Indonesia yang naik, tapi seluruh dunia, Pak. Betul. Dengan adanya pandemi COVID ini. Lalu tadi Bapak jelaskan fungsi bersepeda tidak hanya untuk sehat, tapi juga untuk berrekreasi, Pak ya. Betul. Di saat masyarakat bosan mungkin di dalam dengan aktivitas di dalam rumah, pengen sehat sekaligus pengen rekreasi, Pak. Betul. Dapat semua. Oke, itu manfaatnya dari bersepeda, Pak ya. Oke, siap. Terus kemudian, Pak, sebenarnya mulai kapan nih, Pak, kelangkaan itu? PSBB itu atau sudah? Enggak, dari awal itu sudah ini ya, tapi dari mulai PSBB itu sebelum Lebaran itu udah mulai permintaan, sampai akhirnya setelah Lebaran itu naik tinggi. Dan mulainya itu, Pak, karena orang udah nggak ada rekreasi, dia lihat postingan teman-temannya. Pengaruh, Pak ya, postingan itu media. Sangat berpengaruh, Pak. Jadi akhirnya mereka tercetus ide, wah udah sepeda aja. Dan tahu sendiri ini seperti gulungan bola salju, Pak. Pak. Satu yang lain main sepeda, ikutan, yang lain jadi ikut sepeda. Sekarang orang yang pernah main sepeda semuanya pengen semua main sepeda. Ikut sepeda, Pak ya. Kayaknya nggak keren kalau nggak main sepeda sekarang gitu. Jadi trennya saat ini main sepeda, Pak ya. Karena juga dampak dari banyaknya komunitas sepeda, Pak, yang ada di masyarakat. Di perkantoran sudah ada komunitas sepeda ya. Setiap perusahaan kadang-kadang kalau kita bisa lihat banyak komunitas sepeda. Ada komunitas di komplek-komplek perumahan, lalu di lingkungan ada juga. Nah, itulah yang mempengaruhi mereka akhirnya coba bergabung dengan
komunitas sepeda, dan akhirnya ya mendorong penjualan sepeda gitu. Pembeli sepeda Pak ya. Oke. Ya. Mungkin salah satu komunitasnya kayak Bike to Work Pak ya. Ya, kan banyak sebenarnya Pak. Banyak sekali itu. Kalau Bike to Work tuh lebih ke komunitas secara besar ya. Yes. Tapi yang paling pengaruh itu adalah komunitas lingkungan Pak ya. Ya. Dan juga ada salah satu strategi dari beberapa produsen ya, produsen sepeda itu membangun satu komunitas. Sepeda khusus dengan merek itu. Dan itu pun juga mempengaruhi, mendorong penjualan beberapa merek tertentu karena adanya komunitas sepeda itu. Jadi itu sepeda secara umum dan sepeda lipat khususnya seperti itu kondisinya Pak ya saat ini. Nah, saat ini nih Pak, nah, bagaimana kondisi stok sepeda nih, khususnya sepeda lipat nih yang ada di gudang produsen maupun importir? Wah, kalau orang mau ditanya beli sepeda hari ini susah dapatnya Pak. Khususnya susah dapat yang murah, yang harga normal. Semuanya udah harga gorengan semua. Ya karena itu supply-nya sedikit, permintaannya banyak. Jadi harga ini naik di toko Pak, di level toko gitu naik, dan juga ada resale Pak. Jadi belinya dia mungkin murah, tapi akhirnya di resale lagi di online, harganya jadi tinggi gitu. Jadi faktor demand yang tinggi tidak bisa dipungkiri Pak ya. Iya betul dan Pak. Supply yang memang terbatas atau saat ini tidak unpredictable kan Pak, ini kenaikannya semuanya kan. Nggak ada yang duga Pak. Menyebabkan berarti kondisi di stok di sepeda di gudang ini saat ini terbatas Pak ya, sangat terbatas atau sudah kosong? Kalau di produsen beberapa kosong Pak. Kosong. Di produsen kosong? Iya kosong, dan baru masuk Pak ya, baru masuk komponen-komponen Pak, tapi belum lengkap. Jadi masih on produksi untuk menunggu sepeda itu menjadi lengkap jadi untuk di delivery ke customer. Jadi belum dibilang full jadi, barang jadi, tapi komponen udah mulai masuk Pak. Alhamdulillah ya, komponen sudah mulai masuk. Beberapa komponen utama misalnya frame dan sebagainya itu udah jadi semua, cat udah jadi, tinggal assembling ya. Assembling ini butuh beberapa komponen lagi. Nah, komponen ini yang masih nunggu proses penerimaan barang gitu, dan semuanya sedang on produksi nih Pak. Gitu. Mudah-mudahan setelah nanti komponen itu masuk dan di assembling seperti Bapak bilang bisa memenuhi permintaan nih Pak. Betul. Sepeda yang saat ini banyak Pak ya. Nah, melihat itu Pak, langkah apa nih Pak yang dilakukan oleh Apsindo dalam hal ini untuk dan anggotanya Pak untuk menjawab kelangkaan sepeda yang ada saat ini? Ya, jadi satu pertama Pak, ya kita meningkatkan produksi sampai 200%. Gak mungkin lebih dari itu Pak. Kenapa? Kalau lebih dari itu berarti kan kita harus melengkapi sarana prasarana produksi, dan itu nggak bisa cepat Pak. Kedua juga masalah tenaga kerja. Tapi kapasitas produksi sudah di 2 kali lipat nih Pak. Dinaikkan untuk 200%. Tapi karena saya bilang tadi permintaan kan udah 300-400% Pak. Untuk yang sekarang ini 300-400%. Jadi untuk mengimbangi itu mau nggak mau dikasih pilihan alternatif. Ada yang produksi lokal, ada yang import juga setengah jadi Pak. Impor setengah jadi. Setengah jadi supaya di sini bisa dirakit dengan cepat gitu Pak. Nah inilah yang terjadi supaya ngebalance kondisi dengan permintaan yang tinggi dan supply yang bisa dipenuhi dalam waktu cepat gitu. Kita nggak mau bahwa harga itu menjadi pengaruh untuk minat masyarakat menjadi turun untuk bersepeda. Jadi kita harap semua orang bisa bersepeda. Jadi dari anggota Apsindo dalam hal ini produsen mengenjot produksi, menaikkan kapasitas produksi sampai 200%. Mengingat memang ada keterbatasan dari sisi investasi tadi Pak ya, peralatan dan segalanya Pak ya. Tapi kemudian saat ini juga Apsindo dan anggotanya optimis nih Pak ke depan dengan adanya tadi tambahan supply komponen sepeda, ditambah juga produksi lokal yang saat ini sedang jalan, itu kedepannya bisa memenuhi permintaan sepeda yang saat ini sedang tinggi, dan juga pada akhirnya mengharap menekan harga nih Pak ya, agar minat masyarakat untuk sepeda dan hal sepeda lipat juga tidak terpengaruh nih dengan tingginya harga Pak ya. Nah sekarang untuk kendalanya Pak, yang langkah tadi Apsindo akan lakukan itu kira-kira ada kendala nggak Pak dalam mewujudkan itu Pak?
Gini, jadi kendala sih pasti ada Pak, ya kan. Jadi dengan kapasitas dinaikin 200% itu kan menyangkut kesiapan tenaga kerja, ya Kesiapan kan. tenaga kerja, Juga komponen, ya kan. bahan baku Pak ya. Bahan baku ya, karena terus terang sepeda itu baru bisa dibuat di Indonesia itu rangka Pak. Oh, Ya, jadi produksinya baru bisa baru rangka bisa saja di rangka, Indonesia. pelek dan ban. Pelek dan ban. Ya, sisanya itu impor Pak. Sisanya impor komponennya Iya, Pak. betul. Oke. Jadi hanya baru bisa rangka, pelek dan ban yang diproduksi dalam negeri Pak ya. Iya, betul. Komponen sisanya dari sepeda itu impor Pak ya. Betul. Dan dalam hal ini kemarin tadi Bapak sampaikan dari Cina dan terganggu juga karena Iya, betul. saat yang bersamaan seluruh dunia memesan nih Pak Iya. komponen itu. Nah, menurut Bapak nih Pak, ini tren permintaan sepeda dan dalam hal ini umumnya dan sepeda lipat khususnya, trennya ini akan bertahan lama, tinggi sepertinya atau bagaimana Pak ke depan? Kita sih lihat ya, tren ini namanya tren Pak, pasti Tren, ada ya? susutnya. Oh, Ya, susutnya. Tapi tergantung dari situasi Pak. Jadi situasi begini Pak, kesadaran masyarakat untuk mempergunakan sepeda ini sebagai apa di akhirnya, ya. Memang nggak akan terus tinggi begini. iya Pak. Nanti setelah kalau dia cuma sekedar untuk rekreasi, Ya. ada titik jenuhnya tuh Pak. Oh, Gitu ya kan, ada titik jenuhnya. Nah, berikutnya kalau dia sebagai olahraga, itu pun ada batasnya. Lama-lama bosen lah. bosan. Atau oh udah cuman begini aja, orang tahu aja ikut tren aja. Tetapi pada saat nanti sepeda udah masuk sebagai sarana transportasi, Ya. itulah mulai jadi kebutuhan Pak. Nah, inilah yang kita dorong dari pemerintah untuk menjadikan sepeda itu sebagai sarana transportasi. Ya. Karena apa? Karena dampak besarnya ini luar biasa gitu ya. Saya mencatat ada beberapa hal. Contoh pertama, Ya, Pak. bahwa dengan mendorong masyarakat mempergunakan sepeda sebagai sarana transportasi, Ya. itu akan mengurangi polusi udara. Polusi ya. udara ya. Karbon dioksida. Nah, Indonesia kan tahun ini katanya dapat pembayaran 846 miliar dari Norwegia karena kita bisa mengurangi emisi karbon dioksida. Oke. Itu Pengurangan deal karbon internasional. ya. Karena pihak negara Norwegia masih tetap tinggi, Indonesia bisa turun. Jadi subsidi Oke. hilang secara menyeluruh. Nah, itu kan menjadi nilai bergening Indonesia. Ya. Bahwa kita concern akan energi hijau, ya kan, concern akan masalah pencemaran udara. Nah, kedua itu adalah menyangkut masalah kesehatan masyarakat, Pak. Kesehatan kan di seluruh dunia ini ada riset survei tentang kesehatan masyarakat. Kalau masyarakat sehat, produktivitas tinggi, Pak. Ya. Ya kan, itu kan dampaknya luar biasa buat di ngurus. perkantoran, buat secara nilai ekonomi masyarakat sendiri. Itu berarti produktivitas tinggi karena sehat. Ya, saya suka main sepeda. Saya merasain bahwa kalau rutin aja setiap weekend main sepeda itu aja udah performan kita jadi sehat. Jadi gitu, sehat, ya kan. Nah, kalau ini sehat, dampaknya apa? Contoh kita kan masalah terus dengan dana BPJS karena masyarakat banyak sakit, gitu kan. Itu kan bisa mengurangi saving biaya tunjangan kesehatan berapa persen buat kantor maupun BPJS. Itu kan dampaknya ke sana kalau sehat. Berikutnya, kalau olahraga itu tuh di sepeda uniknya begini Pak. Di sepeda itu olahraga, karena saya main sepeda juga, ada sisi rekreasinya, refreshingnya, karena kita silaturahmi, ngobrol, ketawa-ketawa dan sebagainya, itu menggembirakan. Dan ada riset bahwa tingkat kebahagiaan masyarakat itu bisa diukur. Bagaimana masyarakat itu bisa hidup di dalam satu kota, satu wilayah, satu negara itu harus diukur kebahagiaannya berapa. Tingkat kebahagiaan itu kan akan mengurangi tingkat stres, Pak. Kalau tingkat stresnya menurun, ya psikologi masyarakatnya jadi bagus, Pak. Ya kan? Nah, itu dampaknya, itu dampak ekonominya banyak tuh, Pak. Dari itu bisa diukur, bukan normatif. Karena ada teman saya bilang itu normatif. Enggak, itu ada ukurannya, ya, tercatat itu. Jadi pemerintah pun kenapa harus ada taman di tengah kota? Kenapa harus ada tempat kumpul-kumpul di setiap kampung? Untuk meningkatkan
nilai stres masyarakat. Kalau masyarakat banyak stres, banyak masalah sosial yang terjadi. Nah, dengan sepeda itu dampak mengurangi kebahagiaan masyarakat. Terus berikutnya adalah industri sepeda yang akan bisa berkembang, Pak. Ya kan? Yang selama ini kalau cuma dengan industri yang ada, itu kita punya permintaan ya. Ini kasar, Pak ya. 7 juta sepeda setahun. Itu normal, Pak. Oh iya. Normal loh ya. Jadi kalau sekarang ini bisa 12 juta, Pak. 12 juta. Ya. Atau bisa lebih ini, Pak. Dengan lompatan yang tinggi sekali. Artinya itu luar biasa. Dan supply sepeda dari industri dalam negeri itu perkiraan baru separuhnya, Pak. Baru separuh dari yang ada, Pak. Jadi sisanya itu diisi dari barang impor. Ya, nah ini yang perlu Nah, kalau kita industrinya kuat, artinya berarti kita bisa menggerakkan ekonomi yang lebih banyak lagi kan, masyarakat, banyak orang kerja dan sebagainya. Dan berikut adalah peluang ekonomi ekspor sepeda. Karena Cina itu kena anti dumping dari Eropa, kena pajak anti dumping sekitar 30%, Pak. Dari harga. Jadi kalau Cina langsung ekspor ke Eropa itu kena anti dumping 30%. Jadi jadi peluang industri dalam negeri kan untuk mengisi pasar itu. Nah, itu dampak-dampaknya itu, Pak. Sisi orang kalau naik sepeda ya kan. Itu kan kalau dipikir secara besar kan, secara negara kan cukup bagus ya kan. Transportasinya jadi gampang karena dengan adanya sepeda dan sebagainya, efeknya banyak Pak ya. Gitu. Oke, kali kalau boleh saya simpulkan tadi ada 5, Pak ya, efek atau yang menimbulkan multiplier efek nih, Pak, sepeda ini. Betul. Yang pertama tadi mengurangi polusi, Pak, atau mengurangi karbon dioksida, Pak ya, yang beredar di Indonesia. Terus yang kedua meningkatkan kesehatan masyarakat, Pak, yang juga berbanding lurus nantinya dengan produktivitasnya menaik. Dan biaya untuk berobatnya turun dalam hal ini seperti tadi Bapak BPJS dan asuransi dari kantor, Pak ya, seperti itu. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga itu dalam meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Melalui apa? Melalui rekreasi dan kemudian yang dilakukan dengan bersepeda, Pak, yang kita peroleh ya. Karena bersepeda itu tidak hanya sehat tapi juga ada manfaat rekreasi dan refreshingnya. Nah inilah yang kemudian meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Yang keempat ini untuk meningkatkan industri dari sepeda itu sendiri, Pak. Yang akhirnya akan menyerap tenaga kerja yang banyak, terus kemudian menghasilkan menambah pendapatan negara melalui pajak dan lain sebagainya, Pak ya. Dan yang kelima tidak kalah pentingnya meningkatkan ekspor. Tadi Bapak sudah jelaskan China sebagai produsen tadi sepeda itu kena kebijakan anti dumping, kenaikan 30% tadi Pak ya, harga dari harga sesungguhnya, Pak ya. Nah, ini kan peluang buat industri sepeda di Indonesia. Jadi luar biasa nih Pak efeknya nih, ada multiplier multiplier efek, Pak ya, tidak hanya 1-2, Pak. Oke, kalau begitu selanjutnya Pak, apa nih Pak closing statement nih dari Bapak Apsindo untuk harapan, kemudian himbauan atau ajakan dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk pemerintah ya. Pemerintah melihat dari sisi kalangan pengusaha sepeda. Mari kita duduk bersama merancang satu industri sepeda yang kuat buat Indonesia dan Indonesia menjadi tuan rumah, menjadikan masyarakat itu masyarakat bersepeda ya kan, dengan dampak yang tadi ya. Pak. Jadi dengan adanya dorongan goodwill dari pemerintah dari sisi pembangunan industrinya, dari sisi juga goodwill pemerintah mendorong masyarakat, memudahkan masyarakat untuk menjadikan sepeda alat transportasi, ini sangat penting, Pak. Ya, karena apa? Karena yang pertama begini, bukan berapa banyak orang yang pakai sepeda, tapi berapa mudahnya orang menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi. Karena itu key-nya, Pak. Ya, bukan saya mau bangun jalan tol, berapa banyak nanti yang masuk. Iya, memang hitung-hitungan investasi, tapi kalau bersepeda orang makin mudah bersepeda, makin banyak orang yang mendorong arah ke sana. Contoh coba saya kasih contoh. Dengan adanya MRT sebelum pandemi, peningkatan orang pergi sepeda ke kantor dan rekreasi makin banyak, Pak. Berpengaruh, Pak ya? Berpengaruh. Karena orang yang sedikit capek
dia sampai di Lebak Bulus lah MRT. Lalu dia naik kereta sampai di Tamrin. Habis itu turun main sepeda. Atau kebalikannya, dia goes sampai Tamrin, lalu naik MRT sampai balik ke Lebak Bulus. Itu kan lumayan panjang, Pak. Dan itu mereka nikmatin itu. Yang ke kantor pun juga begitu. Pagi dia jalan di titik tertentu, dia turunin sepeda, langsung dia jalan gitu ya. Dan itu mempengaruhi, apalagi dengan prasarana fasilitas yang disiapkan dengan matang dan serius, sehingga orang mudah untuk mempergunakan sepeda sebagai sarana transportasi. Itu penting tuh Pak. Ya. Dan ini goodwill ini diharapkan banyak lah, sehingga dengan adanya kemudahan masyarakat bersepeda, meningkatkan penjualan sepeda dan meningkatkan industri sepeda itu sendiri di ke depan gitu ya. Dan saya percaya bahwa akhirnya masyarakat akan punya kesadaran untuk pindah ke situ. Kalau ada kemudahan itu ya, dari prasarana jalannya, parkirnya, dan kemudahan lain yang didukung dengan regulasi dari pemerintah untuk masyarakat dorong ke sana. Karena kayak di Eropa, orang yang naik sepeda ke kantor, Pak, itu pajak kendaraannya bisa dikurangin, Pak. Pajak kendaraan yang dia miliki. Iya, jadi dia lapor aja dalam sebulan dia pakai berapa kali. Laporan dari kantor didukung, lalu dia bisa minta pengurangan biaya pemakaian kendaraan, pajak kendaraan gitu. Itu kan mendorong masyarakat untuk wah lumayan kumpul-kumpul ada sisa uang gitu. Nah, itu yang ini dan belum regulasi yang lain gitu ya. Nah, ini yang kalau bisa dipikirkan dengan baik ya. Selain buat industri dan sebagainya. Nah, masyarakat gimana? Himbauan saya adalah mari kita bangun masyarakat bersepeda di Indonesia ya. Kita lihat dampaknya masyarakat bersepeda efeknya dari bersepeda. Karena kalau kita bersepeda kita akan menjadi sehat. Itu aja. Dan dengan adanya ini pun juga karena gini, kita COVID ini kita nggak tahu sampai kapan. Ya, situasi sampai kapan, mau sampai akhir tahun apa tahun depan, selama antivirusnya belum ditemukan, kita belum ada jawaban gitu. Nah, sehingga kita harus membiasakan hidup dengan situasi yang seperti ini. Ya, mau nggak mau, mari kita bangun ini ya, bangun sepeda sebagai sarana rekreasi yang mudah dan simpel. Ya, tadi menyangkut masalah sepeda lipat, kenapa kok laku sepeda lipat? Kami dari industri sepeda melihat bahwa sepeda lipat itu adalah sepeda pertama dari satu rumah tangga yang perlu dimiliki gitu. Kenapa? Karena sepeda lipat bisa dipakai anaknya, ibunya, bapaknya. Oh, jadi satu sepeda untuk bisa semua. Untuk semua, Pak. Karena dia sadelnya bisa dinaik turunin kan. Dan itu praktis dan simpennya praktis di rumah. Nah, itulah kenapa sepeda lipat laku. Dari dulu memang kita lihat bahwa sepeda lipat paling tinggi penjualannya, Pak. Oh, memang dari dulu, Pak ya? Ya, dari dulu. Dan penjualannya tinggi. Tapi sejak kemarin ini sepeda lipat penjualannya itu 60%, Pak, market share-nya untuk seluruh jenis sepeda. Lalu 30% MTB, Pak. Kenapa MTB? Karena ini yang multipurpose lah. Di kota bisa, di kampung bisa, jalan halus, jalan rusak bisa gitu ya. Jadi sisanya itu campur-campur Pak, sepeda anak lah, sepeda mini lah dan sebagainya. Nah, ada di situ Pak gitu. Nah, jadi mari kita bangun Indonesia sehat dengan bersepeda. Siap. Jadi kalau tadi saya dapat Pak, ada dua nih Pak harapan Bapak, dan ini ke pemerintah, yaitu adalah goodwill dari pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan dari industri sepeda ini sendiri. Melalui apa? Melalui menjadikan sepeda ini sebagai transportasi alternatif nih Pak, yang bisa digunakan oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan kebijakan dalam hal ini peraturan dan juga sarana prasarananya seperti jalanannya Pak, seperti itu. Itu harapan dari Apsindo Pak ya. Terus kemudian untuk masyarakat, bagaimana kita membangun sebuah masyarakat bersepeda Pak ya. Karena tadi sudah kita jelaskan di awal manfaatnya begitu banyak, dan juga tadi sempat dijelaskan Bapak kan recent kenapa sepeda lipat ini permintaannya banyak, karena dari market share yang ada pun itu posisinya saat ini 60% sepeda lipat, 30% MTB, mountain bike, dan sisanya adalah
sepeda campuran Pak, anak-anak dan lain sebagainya Pak ya. Oke, kenapa? Karena sepeda lipat itu multi user Pak ya. Iya. Bisa digunakan oleh bapak, ibu dan anak karena kemudahan tadi, sadelnya bisa diturunkan, stangnya juga bisa. Dan disimpannya juga ringkas Pak ya, tidak butuh space yang banyak Pak ya, bisa dilipat-lipat dan bisa dibawa kemana-mana. Iya, tetap semangat, tebar manfaat. See you in the next video. Kosong.